Halo para pengangguran dimanapun kalian berada dan bagaimana keadaannya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Rambo First Blood seri kedua, yang dimana film ini adalah film lanjutan dari film sebelumnya, yaitu Rambo First Blood Part 1. Dirilis pada tahun 1985 lalu. Film bergenre drama aksi ini yang dibintangi oleh aktor laga Sylvester Stallone. Apa ini bacaannya? Alah, susah lah, daripada kelamaan maka putar dulu Ya itulah, maka putar dulu intronya. Scene diawali dengan narapidana yang sedang sibuk bekerja memecahkan batu. Terlihat Rambo pun tengah sibuk bekerja memecahkan batu seperti narapidana lainnya. Baru kelihatan batang hidungnya, si Rambo pun tiba-tiba saja dipanggil oleh sipir penjara karena ada yang ingin menjenguknya. Ia tak lain dan tak bukan adalah Kolonel Trotman yang datang menjenguk Rambo di lapas Nusa Kambangan. Kolonel pun menawarkan kebebasan untuk Rambo dari lapas itu dengan syarat ia harus menyelesaikan misi penyelamatan tawanan perang di Vietnam. Kolonel memilih Rambo karena ia dulu pernah ditawan dan berhasil kabur dari sana. Kolonel sangat yakin Rambo bisa menyelamatkan tawanan di sana. Tak berpikir panjang, Rambo pun langsung menyetujuinya. Dan inilah Rambo First Blood seri kedua. Singkat cerita supaya cepat, Rambo pun langsung OTW menggunakan heli menuju markas militer. Sesampainya di sana, Rambo pun disambut dengan seseorang yang bernama Erikson. Erikson ini mencoba mengobrol dengan Rambo, namun ia malah dikacangi. Lalu mereka berdua pun memasuki sebuah bangunan. Di dalamnya ternyata Kolonel Trotman sudah menunggunya bersama seorang rekannya yang bernama Murdoch. Ialah yang memimpin misi ini. Di sini Murdoch memberinya misi hanya untuk mengambil foto. Rambo yang mendengarnya pun terlihat bingung karena ia tidak tega untuk meninggalkan para tawanan. Namun Rambo tidak bisa menolak misinya itu, karena kalau menolak misinya ia bisa kembali ditahan di lapas Nusa Kambangan. Tak lama kemudian Rambo pun bersiap dan berangkat menuju ke lokasi yang sudah ditentukan. Terlihat pesawat yang membawa Rambo pun sudah sampai di titik penerjunan. Rambo pun bersiap sambil menunggu instruksi penerjunan. Tak lama berselang waktu penerjunan pun tiba. Namun saat Rambo akan melompat, tiba-tiba saja tali pengait yang dibawanya tersangkut. Rambo yang sudah berpengalaman pun langsung memotong peralatan yang dibawanya dan memotong tali itu. Ia pun dengan susah payah akhirnya berhasil terjun dengan selamat. Pada keesokan harinya, terlihat Rambo yang tengah berlari menyusuri lebatnya hutan Vietnam. Halangan, rintangan, dan ular yang bergelantungan pun sepertinya bukan masalah buat Rambo. Namun setibanya di suatu tempat, Rambo pun menyadari ada yang sedang mengikutinya. Rambo pun langsung menyergapnya. Namun ternyata ia adalah seseorang wanita cantik yang tidak disebutkan namanya. Ia sudah ditugaskan untuk menemani Rambo menjalankan misinya itu. Setelah mereka berkenalan lebih dekat, wanita itu mengajak Rambo ke markasnya. Setibanya di sana, terlihat di markas itu mereka kebanyakan adalah kalangan perompak. Ternyata wanita itu sengaja menyewa perompak agar saat mereka menyusuri sungai tentara musuh tidak curiga. Saat akan menaiki perahu, Rambo menatap tajam ke arah pemimpin perompak. Sepertinya Rambo curiga para perompak itu akan mengkhianati mereka. Dan berangkatlah mereka menuju ke seberang. Saat dalam perjalanan, Rambo pun menanyakan bagaimana saat mereka diserang oleh kapal patroli. Lalu perompak itu menunjukkan senjata RPG-nya yang disimpan di bawah tempat tidur. Singkat cerita, mereka pun sampai di seberang. Rambo dan seorang rekannya pun melanjutkan perjalanan menuju markas musuh. Sesampainya di sana, mereka mengintai markas itu dari kejauhan. Namun, mereka tidak menemukan satu orang musuh pun yang berada di camp itu. Dan tiba-tiba mereka pun dikejutkan dengan salah satu tentara yang tiba-tiba saja nongol dan tampaklah beberapa prajurit yang berjaga di pintu gerbang. Tak lama berselang datanglah seorang wanita enak ke camp itu. Rambo pun mengendap-endap memasuki camp itu dan akhirnya Rambo menemukan beberapa tawanan perang yang lagi dikurung dengan keadaan yang sangat memprihatinkan dan salah satu sandera yang digantung. Lalu Rambo pun membebaskannya dan ia pun membawanya pergi dari situ. Namun sialnya saat akan keluar, pengawas menara menyadari keberadaan Rambo.
Namun, untungnya dengan skill gerilyanya yang Rambo miliki, mereka pun berhasil lolos. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba saja ada tentara musuh yang sedang patroli. Dan tiba-tiba, dan lagi-lagi, pengawas menara pun menyadari keberadaan Rambo. Rambo pun langsung melesatkan anak panahnya yang berhasil menembus dada beliau. Di sisi lain, rekan wanitanya Rambo pun hampir saja tertangkap. Namun, Rambo pun dengan sigap melesatkan anak panah yang berhasil mengheadshot beliau. Rambo dan sekutu pun akhirnya bisa berhasil keluar dari situ. Singkat cerita, pada keesokan harinya, ada salah satu tentara musuh yang menemukan mayat sekutunya mati terbunuh. Ia pun langsung memanggil bala bantuan untuk mengejar dan menangkap pelaku pembunuhan itu, yang tak lain dan tak bukan, ia adalah Rambo. Kembali ke markas pusat, karena hampir 36 jam Kolonel Trotman dan anak buah Murdoch pun bergegas menjemput Rambo menggunakan heli. Sementara itu, Rambo dan rekan wanitanya pun berhasil membawa salah satu tawanan ke kapal perompak, dengan tentara Vietnam yang terus mengejarnya dari belakang. Dalam perjalanan, Rambo pun melihat kapal perang Vietnam yang akan mengejarnya. Namun, sebelum bertindak, rupanya para perompak itu mengkhianati Rambo. Rambo pun dengan skillnya berhasil mengalahkan perompak itu. Lalu, Rambo menyuruh kedua rekannya itu untuk meninggalkan kapal. Tak lama kemudian, kapal yang dinaiki Rambo pun diberondong peluru oleh kapal musuh. Rambo yang terdesak pun langsung mengambil RPG yang disimpan di bawah tempat tidur. Saat Rambo akan meninggalkan kapal, tiba-tiba saja salah satu perompak yang masih tersisa menjerat leher Rambo. Mereka bertiga pun kembali melanjutkan perjalanan menuju titik penjemputan. Namun, mereka terus dikejar oleh sekelompok tentara Vietnam. Di tengah perjalanan, si cewek cantik malah memisahkan diri dari Rambo. Dan tampaklah helikopter yang akan menjemput Rambo. Dan Rambo beserta tawanan pun hampir tiba di titik penjemputan. Namun ternyata tentara Vietnam sudah berada di situ lengkap dengan mortir yang siap ditembakkan. Saat kolonel akan turun tangan, tiba-tiba saja ia ditodong oleh salah satu kru. Yang jelas ini adalah anak buahnya Murdoch. Kolonel pun dengan terpaksa meninggalkan Rambo dan tawanan di situ. Rambo dan tawanan pun akhirnya tertangkap oleh tentara Vietnam. Namun terlihat rekan wanita Rambo ternyata ia mengintai di balik semak-semak, dan tampaknya ia akan menyelamatkan Rambo. Kembali ke markas, terlihat di situ Kolonel Trotman dan si kampret terlibat cekcok. Pada intinya, pemerintah enggan menghargai para pahlawan perang Vietnam. Mau dalam memberi santunan keluarga yang ditinggalkan, atau membayar denda kerusakan yang ditimbulkan oleh prajuritnya yaitu Rambo. Di titik ini si Murdoch tidak mau bertanggung jawab kepada Rambo. Sementara di Vietnam terlihat Rambo yang dijadikan tawanan, dan ia pun disiksa oleh tentara Vietnam. Tak lama kemudian datanglah pasukan tentara Rusia, dan ialah Kolonel Padovsky, dan ia yang akan menginterogasi dan menyiksa Rambo. Saat diinterogasi, Rambo pun disuruh untuk menghubungi markasnya, namun ia bungkam dan mengatakan "Fuck you," sehingga membuat Kolonel Padovsky semakin marah dibuatnya. Tak lama kemudian datanglah rekan wanitanya Rambo. Ia menyamar menjadi wanita enak yang bertujuan untuk menyelamatkan Rambo. Dan ia pun berhasil membunuh salah satu tentara Vietnam. Kembali ke Rambo, ia yang tengah disiksa dengan cara disetrum. Kolonel Padovsky pun sedikit mengolok-olok Rambo karena ia sudah ditinggalkan oleh timnya sendiri. Tak cukup sampai di situ, Kolonel Padovsky membawa tawanan perang tadi yang mengancam akan melukai matanya dengan pisau panas jika Rambo tidak mau bicara. Dengan terpaksa, Rambo pun akhirnya menuruti apa yang diperintahkan oleh Kolonel Padovsky. Dan terlihat rekan wanitanya Rambo pun berhasil mengetahui tempat Rambo disiksa. Dan ia pun menunggu di bawah ruangan interogasi itu. Di sini Rambo yang sudah mengetahui rekan wanitanya datang untuk menyelamatkannya. Lalu Rambo pun terlihat memahami kondisi untuk menyerang. Dan Rambo pun mengatakan, "We're glad you're alive. I'm coming to get you."
Singkat cerita, pada keesokan harinya, Rambo dan rekan wanitanya pun berhasil lolos dari kejaran tentara musuh. Mereka pun beristirahat di situ. Saat itu Rambo yang bertujuan untuk menyeberang ke Thailand lalu pergi ke Amerika. Mbak cantik yang mendengarnya pun meminta Rambo untuk mengajaknya. Dan setelah melalui proses tatapan mesra, mereka pun lalu melanjutkan ritual adu jigong. Namun saat mereka akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja Mbak cantik tertembak oleh musuh. Rambo pun membalas tembakannya itu dengan membabi buta. Namun Mbak cantik itu pun akhirnya tewas akibat terkena tembakan. Rambo pun menguburnya saat itu juga. Dan kita pun diperlihatkan Rambo yang sepertinya akan mengamuk karena kekasihnya dibunuh oleh tentara musuh. Dan tampak para tentara Vietnam dan Rusia sedang menelusuri hutan untuk menangkap Rambo. Namun Rambo yang memiliki taktik gerilya pun dengan mudah melumpuhkan musuh satu persatu. Namun musuh pun semakin banyak berdatangan. Rambo pun lari sampai ke pemukiman warga. Ia pun terus berlari sampai ke ladang tebu. Dengan cerdiknya Rambo pun mengecoh musuh dengan menggunakan darah ayam. Musuh yang terkecoh pun lalu mengikuti jejak darah ayam tersebut. Lalu scene diperlihatkan Rambo yang tengah ditembaki oleh seorang tentara musuh. Saat tentara musuh sudah kehabisan peluru, ia pun dengan santainya memanah musuh itu. Dan tak lama kemudian tiba-tiba saja helikopter musuh pun datang dan menjatuhkan bom. Namun untungnya Rambo pun sempat melompat ke sungai sebelum ledakan itu terjadi. Singkat cerita, Rambo pun berhasil merebut helikopter dari pihak musuh. Lalu ia datang dan membombardir markas musuh, lalu menyelamatkan para tawanan. Namun dalam perjalanan mereka pun diikuti oleh pesawat musuh yang jauh lebih canggih. Di sini mereka tampak kewalahan sampai ada beberapa tawanan yang tertembak. Pesawat Rambo terus ditembaki sampai pesawat Rambo mengeluarkan asap. Namun beruntungnya di sini, ketika pesawat Rambo ditembak rudal dan tembakannya meleset sampai mengalihkan penglihatan musuh. Momen itu dimanfaatkan Rambo untuk mendaratkan pesawatnya di tengah sungai. Saat musuh akan menembakkan rudal, tiba-tiba saja Rambo langsung menembakkan roket hingga pesawat beliau meledak dan hancur. Dan Rambo pun kembali lepas landas menuju markas militer Amerika. Mendengar Rambo yang menuju ke sana dan berhasil membawa tawanan perang, seisi markas bersorak bergembira, kecuali si Murdoch. Ia terlihat panik lalu bersembunyi di kantornya. Setibanya mereka di markas, mereka pun disambut oleh tentara sekutu yang ada di sana. Namun, Rambo membawa senjata dan mencari si Murdoch karena kesal ia telah dihianati. Rambo pun masuk ke ruangan lalu menembaki teknologi yang ada di markas secara membabi buta. Selesai dengan itu, Rambo masuk ke kantor si Murdoch dan terlihat si Murdoch yang sangat ketakutan melihat Rambo. Namun Rambo dengan tatapan garang mendekat ke arahnya. Lalu dengan emosi yang meronta-ronta, ia pun membantingnya ke meja. Rambo ingin sekali menusukkan pisaunya itu ke kepalanya si Murdoch. Namun Rambo hanya memperingati beliau dengan cara menusukkan pisau tepat ke meja di sampingnya. Lalu Rambo memerintahkan Murdoch untuk mencari seluruh tawanan yang ada di Vietnam karena ia tahu bahwa masih banyak tawanan di sana. Rambo pun melangkah keluar dari markas. Lalu Kolonel Trotman pun membujuknya untuk tidak pergi lalu bergabung kembali ke militer. Namun Rambo tidak menginginkan hal itu lagi. Ia hanya ingin negaranya mencintai para tentara sama seperti tentaranya mencintai negaranya. Kolonel Trotman hanya bisa terdiam melihat Rambo pergi keluar dari markas militer. Tamat, ending yang sangat mengenakan. Oh ya,
Berhubung ini memasuki bulan Syawal ya, kami segenap seluruh kru Aula Movie yang berjumlahkan 1 orang mengucapkan mohon maaf lahir batin. Dah itu aja.